Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berkah Wali. Kali ini channel Berkah Wali akan memaparkan bagaimana hubungan Syekh Habib Dimyati Perguruan Islam Pondok Termas dengan Nahdlatul Ulama. Pasca peristiwa Fire Madiun tahun 1948 yang menyebabkan gugurnya para syuhada, termasuk Kiai Hamid Dimyati, pengasuh Pondok Termas, roda kepemimpinan pondok mengalami masa fatrah. Sementara hampir sebagian besar santri memilih pulang karena situasi politik yang genting hingga pesantren tinggal menyisakan sedikit santri. Pada saat sulit tersebut, Kiai Habib, adik Kiai Hamid, tidak tinggal diam. Beliau kemudian dengan sigap menunjuk adik sepupunya, yaitu Kiai Indari, untuk menghidupkan madrasah agar aktivitas belajar tetap hidup. Meski dengan jumlah santri yang sangat sedikit, sementara Kiai Habib terus melakukan lobby dan kontak dengan beberapa alumni, alma mater, dan guru-guru beliau untuk memastikan bahwa Pondok Termas masih hidup. Beliau juga terus mencari santri yang mau mondok ataupun ngajar di perguruan Islam Pondok Termas. Di luar, situasi membangun kembali eksistensi pondok. Eskalasi politik nasional juga sedang memanas waktu itu, dengan keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi, di mana secara tak langsung turut mempengaruhi hubungan baik Nahdlatul Ulama dengan perguruan Islam Pondok Termas, yang memilih tetap bertahan di Masyumi dengan alasan menghindari perpecahan umat yang lebih besar. Adapun istilah tersebut adalah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih. Hal yang tak diketahui oleh publik, khusus para kiai dan petinggi Nahdlatul Ulama, bahwa sikap para pengasuh perguruan Islam Pondok Termas di depan santri dan masyarakat tetap mendukung partai Nahdlatul Ulama, sebagaimana sikap Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun yang biasa disebut Gus Dur kepada masyarakat dan santri, membiarkan, menyilahkan mereka tetap memilih Partai NU dan pemilu pertama tahun 1955. Partai NU menang di Termas, tapi hubungan NU dengan Termas justru merenggang. Situasi ini menambah berat tugas Kiai Habib Dimyati. Di satu sisi, beliau harus menjauhkan Termas dari dunia politik yang masih meninggalkan trauma mendalam dengan syahidnya kakak beliau, yaitu Syekh Hamid Dimyati. Di sisi lain, beliau harus tetap menjalin relasi dengan Nahdlatul Ulama sebagai bentuk khidmah kepada guru beliau, yaitu Syekh Hashim Asy'ari, dan melanjutkan apa yang telah dirintis sang ayah, yaitu Syekh Dimyati bin Abdullah bin Abdul Manan, di mana keikutsertaan Mbah Dimyati pada Muktamar Nahdlatul Ulama di Pekalongan tahun 1930 dilihatnya sebagai isyarah bahwa Termas langsung atau tidak langsung harus memiliki ketersambungan dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Setelah kondisi pesantren dan roda madrasah mulai stabil di bawah kepimpinan Syekh Haris Dimyati sejak 1954 menggantikan sepupunya Kiai Indari, juga bimbingan kepada masyarakat diemban Kiai Hasyim Ihsan, Kiai Habib bisa lebih leluasa bergerak membangun jaringan keluar dan menjalin relasi dengan para Kiai Nahdlatul Ulama. Hal ini penting beliau lakukan mengingat stigma yang tak nyaman dan terlanjur melekat terkait rumor kedekatan Termas dengan penguasa dan ormas lain hanya karena beberapa alumninya aktif di ormas lain dan pemerintahan. Juga beratnya mewartakan sikap Termas yang sesungguhnya terkait relasinya dengan Jamiah Nahdlatul Ulama menjadi pekerjaan yang tidak ringan, butuh ikhtiar dan perjuangan lahir batin bagi Syekh Habib Dimyati. Sementara dalam perkembangan madrasah yang dirintis dengan sistem pendidikan salafiyah juga sempat mengalami hambatan di tengah jalan. Syekh Haris Dimyati yang berjuang keras membangun kembali madrasah dengan metode salafiyah sebagaimana telah dirintis para pendahulunya, pernah mengalami turbulensi saat ada usulan dan gagasan sebagian alumni yang punya link dengan kekuasaan hendak membangun sistem pendidikan yang lebih modern. Syekh Haris Dimyati menolak keras usul tersebut sebagai bentuk komitmen beliau menjalankan amanah para muassis dan sikap konsistennya untuk tidak mau diintervensi dalam hal apapun, khususnya terkait pengelolaan model pendidikan yang sudah lebih dulu mapan dan telah menjadi pilihan ijtihad para muassis Pondok Termas. Sementara jatuh bangun perkembangan relasi Termas dengan Nahdlatul Ulama, khususnya dekade tahun 70-an hingga 90-an menjadi masa yang cukup berat. Meski segala upaya terus dilakukan, kedekatan Syekh Habib Dimyati dengan Rais Am Nahdlatul Ulama waktu itu, Syekh Ali Masum Kerapiak Jogja, tak diragukan lagi. Keduanya saling kunjung sebagai sinyal bahwa Termas tidak pernah berubah dalam melihat Nahdlatul Ulama sebagai rumah besarnya. Bahkan untuk memastikan sikapnya, putra-putra beliau, Gus Mamu, Gus Fuad, dipondokkan di Kerapiak Jogja untuk dididik langsung dan mengabdi kepada Kiai Ali Maksum. Tidak kalah dekatnya hubungan beliau dengan Pak Ud yang biasa disebut Kiai Haji Yusuf Hashim Tebu Ireng
sangatlah akrab, saling kunjung dan pasti bertukar jok maupun guyonan, hingga gojolokan selalu mewarnai kedua karib sejak mondok di Kerapiak itu. Jadi dua indikator ini hanyalah sebagian kecil ikhtiar beliau, Syekh Habib Dimyati, menjaga transmisi relasi Termas dengan Nahdlatul Ulama, sesuatu yang sudah saatnya dilanjutkan oleh generasi sekarang, keluarga maupun alumni, dalam bentuk khidmah yang real kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terdepan yang memiliki komitmen dan ikhtiar merawat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin demi kehidupan yang mardotillah di bumi pertiwi Indonesia menuju cita-cita baldatun thayyibatun warabul ghafur. Itulah sekelumit tentang perjuangan Syekh Habib Dimyati, Syekh Haris Dimyati dalam menjalin relasi kerukunan Islam dengan Nahdlatul Ulama. Semoga kita semua dapat sama-sama memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.